Selamat siang, perkenalkan nama saya Clara Retobian. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Musamus Merauke. Saya akan menampilkan PPL aksi kedua saya di SD Impres Sempan Barat, Timika, Papua. Selamat siang anak-anak. Siang, Guru. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes. Oke. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta anak-anak satu pimpin doa ya. Sakarias, maju pimpin doa dulu ya. Oke, Sakarias, terima kasih. Nah, Sakarias sudah pimpin doa. Sekarang Ibu mau tanya, Saron, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada Dua orang, siapa? Akram sama Anggun. Ada informasi? Ada Di grup, sakit ya? Oke, baik. Akram dan Anggun sakit ya. Jadi anak-anak yang lain kalau sakit, anak-anak bisa info ya. Info ke ibu biar ibu tahu. Karena kalau tidak info nanti ibu tidak tahu, ibu bisa taruh alpa. Ya. Di sini kita akan belajar, tetapi sebelum kita mulai, kita berdiri semua. Semuanya berdiri. Ibu akan mengajak kita semua berdiri. Ya. Menyanyi dengan semangat, kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Dengan semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk semua. Ya, lagu ini mengingatkan kita pada lambang negara kita. Iya toh? Lambang negara kita apa? Iya, Garuda Pancasila atau burung Garuda. Kita sebagai anak Indonesia, kita harus mencintai tanah air kita. Kita harus mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Oleh sebab itu, Ibu minta kepada anak-anak supaya anak-anak di rumah tuh lebih rajin lagi belajar. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dikerjakan. Apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru dilakukan, oleh orang tua dilakukan, supaya kelak anak-anak bisa menjadi anak bangsa yang berguna, anak bangsa yang berhasil meraih cita-citamu. Bisa? Bisa. Ya, di sini kita akan belajar. Tetapi Ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Masih di dalam kata tanya. Masih kata tanya. Hari ini juga kita
kita masih melanjutkan materi kata tanya. Di sini kita masuk dalam tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tumbuhan mengolah udara bersih. Ibu nanti akan menunjukkan beberapa gambar di depan. Anak-anak melihat, menyimak, lalu membaca. Nanti ada juga tugas yang ibu berikan kepada anak-anak berupa LKPD untuk anak-anak mengerjakan, ya. Jadi ibu harap anak-anak fokus, tidak boleh lihat teman, tidak boleh bicara dengan teman, tidak boleh ganggu teman lagi. Tapi kita harus fokus untuk apa? Mendengar penjelasan dari ibu, bu guru, supaya apa yang sebentar ibu kasih, ibu memberikan untuk anak-anak kerjakan, anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan dengan baik. Ya, di sini ibu akan menginformasikan ada tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini yang pertama, setelah anak-anak melihat informasi yang ada, nanti ibu akan tunjukkan anak-anak bisa mengerjakan, ya. Informasi apa yang ada pada bacaan atau informasi apa yang ada pada teks itu anak-anak harus bisa menginformasikan dan bisa menulis di dalam LKPD. Ada tugas kelompok, ada tugas mandiri. Jadi kita akan bekerja dua-duanya. Nah, di sini yang pertama ibu mau tampilkan di sini, anak-anak perhatikan. Nah, di sini menemukan 6 aspek dari isi bacaan, ya, menemukan 6 aspek. Rangkuman materi yang akan ibu jelaskan pada siang hari ini, yang pertama adalah rangkuman tentang jenis-jenis kata tanya. Nah, di sini ada 6 jenis kata tanya, ya. Yang pertama, Apa? kata tanya apa? Ibu minta Adelina coba baca kata tanya apa. Berdiri, ya, suara besar. Apa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan suatu keadaan atau perbuatan. Contohnya apa? Apa yang dimaksud dengan kata tanya? Apa alasan kamu mau kerja di sini? Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Apa yang mereka sedang lakukan di jalan? Ya, ini adalah contoh kata tanya apa, ya. Silakan duduk, hadirin, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kalau ditunjuk oleh ibu guru, bicara, membaca suara besar, tidak jadi masalah. Di sini apa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan suatu keadaan atau perbuatan. Yang kedua, kata tanya yang kedua, siapa? Coba, Deswanto, berdiri. Siapa merupakan jenis kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku yang berhubungan pada suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, siapa nama anak yang berdiri di seberang sana? 2. Siapa namamu? 3. Siapa yang membersihkan ruang kelas? 4. Siapa yang memberikan minuman ini? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, ya, yang ketiga, jenis kata tanya yang ketiga, ibu minta Merlina Heno. Suara besar, ya. Kapan merupakan jenis kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa atau kejadian yang dipertanyakan. Contoh, kapan beliau berangkat ke Jayapura? 2. Kapan kita dapat bertemu lagi? 3. Kapan kamu membeli sepatu baru? Jenis kata tanya yang ketiga, kapan? Kapan ini dia merupakan jenis kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan waktu.
terjadi suatu peristiwa atau kejadian yang dipertanyakan. Yang keempat, jenis kata tanya yang keempat di sini di mana? Di mana? Ibu minta laki-laki ya, satu orang. Ya, Lance. Coba yang keempat. Di mana? Kata di mana merupakan jenis kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu tempat atau lokasi yang dipertanyakan. Contoh, 1. Di mana ayah menyimpan kunci motornya? 2. Di mana pertandingan bola digelar? 3. Dari manakah dia berambut pirang itu? Merupakan jenis kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu tempat atau lokasi yang dipertanyakan. Yang kelima, jenis-jenis kata tanya mengapa. Ciri jenis kata tanya mengapa yang kelima, mengapa merupakan jenis kata tanya. Ibu minta Kathleen berdiri. Ya, suara besar ya, supaya teman-temannya juga dengar. Mengapa? Mengapa merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menanyakan suatu penyebab atau alasan sebab akibat atau peristiwa yang terjadi. Contoh, 1. Mengapa tanganmu berdarah? 2. Mengapa wajahmu tampak begitu sedih? 3. Mengapa dia bisa menjadi seorang penjaga? Ya, tepuk tangan dulu. Yang kelima, bagaimana? Ibu minta. Siapa ini? Patri. Ya, yang kata tanya kelima. Bagaimana merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menanyakan suatu hal yang berhubungan berbicara atau proses yang untuk menggunakan suatu jalan atau kejelasan. Contoh, 1. Bagaimana kucing masuk ke kamar? 2. Bagaimana kabar nenek sejak pulang dari rumah sakit? 3. Bagaimana cara untuk menanam bunga yang Oke, tepuk tangan. Ya. Nah, ini jenis kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana merupakan jenis kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan cara atau proses untuk menanyakan suatu keadaan atau kejelasan. Ya, sekarang coba lihat. Apa ini? Dayu dan ikan hias. Ibu mau tanya, pernah anak-anak membaca buku cerita apa saja? Pernah atau tidak? Pernah. Coba ibu mau tanya satu anak. Kalau pernah ibu mau tanya, Octavianus, pernah baca buku atau tidak? Pernah baca buku cerita atau tidak? Pernah. Buku cerita apa? Ikan mas. Nah, di dalam cerita ikan mas itu, Octavianus ada melihat kata-kata tanya yang tadi ibu tampilkan, ada 6 jenis itu. Ada di dalam itu atau tidak, cerita-cerita itu atau tidak? Pasti ada ya. Ya, jadi semua cerita itu pasti ada. Ya. Kalau kita membaca sebuah cerita, kita baca sebuah buku, kalau kita baca dengan hati yang betul-betul menghayati, kita menyimak baik-baik cerita itu, pasti kita akan mendapatkan 6 aspek atau 6 jenis kata tanya itu di dalam. Nah, di sini cerita tadi ada di sini, Dayu dan ikan. Nah, ikan hias di sini ada. Nah, coba anak-anak perhatikan, baca baik-baik di dalam hati dan lihat ini baik-baik. Masing-masing baca. Ibu kasih waktu berapa menit dibaca. Tidak bersuara, dibaca di dalam hati. Apakah di dalam cerita ini anak-anak sudah punya bayangan bahwa saya bisa membuat satu kata tanya dari 6 jenis tadi dalam pikiran anak-anak? Bisa atau tidak? Ya? Pasti bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Ibu tahu, pasti bisa. Ceritanya hanya sedikit, tetapi di dalam ini anak-anak bisa
membuat atau menggunakan 6 jenis kata tanya yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman dan sudah dijelaskan oleh Ibu Guru. Oke, sekarang Ibu mau minta kalian rapatkan meja saja, tidak terlalu ribut. Sama-sama ya. Kerjasama ya. Tapi nih, geser ke sini. Setiap kelompok satu orang yang menulis ya. Setiap kelompok satu orang yang menulis, yang lain ada bacanya, nanti dibaca. Yang lain, nah satu orang tulis nama kelompoknya, ya. Baca ya, setiap kelompok baca. Tulis nama, satu orang yang tulis, baru yang lain baca. Oh, kata di sini. Terus gilirannya tulis. Jadi yang ini baca, baru kasih. Jangan di dulu ya, jangan di. Ibu nanti minta setiap kelompok satu-satu orang, ya, satu orang berdiri, ya, bisa, kan ditanggapi oleh teman lain. Jadi kita jawaban itu mau benar atau salah tidak jadi masalah ya. Jangan kita meragukan kita punya jawaban. Itu jawaban saya mau menjawab, ya. Jadi setiap kelompok nanti ibu tunjuk membacakan hasil diskusinya. Dia menjawab. Jadi menjawab itu jangan berpikir saya salah, nanti saya punya teman-teman marah. Tidak, ibu nanti marah. Tidak. Itu adalah hasil kerja kalian, ya. Ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Ibu nanti minta. Di situ sudah ada di dalam kertas, sudah ada nama kelompok? Sudah. Oke, coba ibu minta. Oke, nomor 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, berdiri. Adelia. Siap. Ya. Nomor 1. Apa nama ikan yang dipelihara Dayu? Apa nama ikan yang dipelihara Dayu?
itu seminggu sekali. Betul atau tidak? Ya, betul. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Berdiri. Siapa yang memelihara ikan mas kopi? Yang lain? Siapa yang memelihara ikan mas kopi? Tepuk tangan. Yang kelompok dikumpul dulu ya. Jadi yang tugas kelompoknya dikumpul dulu. Satu orang aja. Orang aja yang kumpul. Yang tugas kelompoknya. Nama kelompok sudah? Ya? Oke, kerjakan lebar evaluasi. Baca, terus perintahnya apa? Yang ditanya itu apa? Dilihat dari ceritanya, baru dimasukkan ke dalam. Perhatikan ceritanya, nama, kelas, tanggal hari ini. Kita sudah waktu ini berita itu kan gampang diberikan. Oke, kalau sudah kita kumpulkan dulu gambar kerjanya yang duduk tempat nanti jangan supaya tidak berantakan ya. Ya tulis nama ya, nama, kelas, itu harus jelas ya. Nama, kelas harus jelas biar pada saat ibu perintah tidak salah menilai. Erlin? Belum? Oke, kerja dulu. Yang belum dikerjakan dulu. Yakin sudah ya? Nama kelasnya ditulis dengan huruf yang rapi ya. Sudah semua? Sudah dikumpul yakin? Sudah. Oke. Jenis kata tanya. Nah? Ada? Nah, jenis kata tanya. Yang pertama? Yang kedua? Ya, ada 6. Itu anak-anak harus ingat supaya pada saat anak-anak membaca teks bacaan, membaca buku cerita, membaca dongeng, atau membaca buku pelajaran, anak-anak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Oh, bacaan ini kalau saya gunakan kata tanya apa, berarti model pertanyaan atau jawabannya ini. Kalau saya menggunakan kata tanya mengapa, oh modelnya begini. Jadi anak-anak bisa mengerti. Tadi sudah ada setiap jenis kata tanya, sudah ibu tunjukkan contoh. Jadi anak-anak tinggal ini. Kalau memang belum
bisa pahami, bisa anak-anak bertanya. Mengerti atau tidak yang tadi Ibu jelaskan dan yang sudah dibacakan oleh teman-teman, bahkan yang Ibu sudah tunjukkan di PowerPoint. Mengerti atau tidak? Yakin? Ada yang tidak mengerti? Yang tidak mengerti siapa? Tidak apa-apa. Di bagian mana, kata tanya yang mana, nomor berapa? Tidak apa-apa, nanti kita buat contoh supaya anak-anak bisa yang tidak mengerti bisa mengerti. Semua sudah? Mengerti? Ibu harap kedepannya anak-anak bisa mengerti lagi karena ini sampai kelas 6 nanti itu masih ada ya. Pembelajaran ini sampai kelas 6 tuh anak-anak masih bisa belajar. Jadi tetap dibaca, diingat, disimak baik-baik, dipahami betul. Karena pada saat kalian naik ke kelas 6, kalian akan masih mendapat materi yang sama. Nah, di sini Ibu mau bersama-sama dengan kalian untuk kita minggu besok ya, besok hari Rabu ya, masih ada lanjutan materi tentang kata tanya. Jadi yang sekarang ini kita sudah mengklasifikasi dia dalam bentuk pertanyaan dalam peta pikiran. Setelah itu dalam menjawab cerita pendek, kita menggunakan juga kata tanya. Nah, di situ anak-anak bisa pulang mencoba supaya pertemuan berikutnya lagi kita bisa membahas bersama-sama dengan topik yang berbeda, dengan cerita yang berbeda lagi, ya. Jadi pulang itu bisa ada buku cerita yang ada di dalam buku pelajaran itu bisa dibaca-baca, ya. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta semua berdiri. Semua berdiri. Ya, semua berdiri. Sebelum kita selesaikan pembelajaran kita berdiri, kita menyanyi lagu Aku Se dengan semangat ya. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Oke, Ibu minta anak-anak simpan semua buku peralatan tulis di dalam tas dengan tenang, dengan tertib. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Baik, selamat siang anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sempang. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Yes, yes, yes. Oke, mulai dari sini, silakan keluar dari sini.